menurut Undang-Undang 34, Undang-Undang Politik, Undang-Undang lainnya, PP 53, di situ itu PNS tidak boleh terlibat di dalam politik praktis atau kepada siapapun, karena ini adalah abdi negara di masyarakat. Tetapi yang terjadi di bawah Bupati Pak Yasir, Bupati Pak Yasir, realnya Pak Yasir, itu semua pegawai negeri dikerahkan, dimobilisasi, dipolitisasi untuk terlibat dalam politik praktis untuk melakukan dukungan terhadap calon gubernur Bintan yang Supriyanto ya dan Tata. Nah yang menjadi masalah itu pun itu karena penggunaan dana APBD. APBD itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik seperti itu. APBD itu adalah dana rakyat, harus kembali kepada rakyat. Nah menyangkut Nana statusnya adalah organisasi itu dana tapi uang mobilisasi untuk memilih Pak Yasir. Jelas, tapi penggunaan fasilitas negara, dia kemudian juga tidak dibolehkan soal itu. Ini lalu kemudian rekomendasi dari Panwaslu yang dilaporkan oleh masyarakat yang beberapa ini kemudian menjadi proses hukum. Dikasih dari ini dari Panwaslu. Itu. Sekarang saya lagi mau jalan demo, tapi ini lagi ada wawancara dengan beberapa orang ini lagi mau menuju pengadilan, ternyata ada penyerahan masa juga dari PNS. Ya ini juga cukup banyak ada sekitar 200 masa juga. Oke Pak Pandu ya, cerita saya terhalang ya. Apalagi kira-kira yang apa namanya kan Bapak kan ngelaporin ini ya ke pengadilan. Nah bukan melapor ke pengadilan, jadi pelanggaran pilgub itu laporannya adalah ke Panwas, Otoritas Pengawasan Pemilu. Dari Panwas kemudian melakukan klarifikasi prosedurnya. Ketika itu dinyatakan bahwa memenuhi unsur pelanggaran itu, kemudian rekomendasinya di Gakumdu yang menangani. Gakumdu itu pilihnya Polres. Nah, karena ini menyangkut pidana pemilu, kemudian Polres melakukan penyidikan. Nah, dari Polres kemarin, 2 Rabu yang kemarin mengatakan bahwa Dr. Ali Hasan kemudian tidak memiliki unsur di dalam pelanggaran itu, secara berperang untuk mengarahkan kepada Pak Yasir. Tetapi kalau Nana Sugiana menurut penyidik ini adalah memiliki unsur karena langsung mengarahkan kepada Pak Yasir. Ini kan harusnya 2 orang yang dilaporkan yang ada videonya. Itu yang terjadi. Jadi dari Polres sudah dikirim ke P21 ke kejaksaan. Nah, kejaksaan lalu proses di dalam persidangan. Ini kan persidangan kedua, kemarin persidangan 1 kita lapor yang dilaporkan oleh lembaga pemantau independen. Nah, yang banyak anak-anak kami lah, secara Pak Ibu ya, kemarin sudah dimintai persaksiannya di pengadilan. Sekarang persaksian dari pihak yang mana dan termasuk saksi ahli. Saksi ahlinya ditunjuk adalah Dekan Fakultas Hukum Sumir. Ujang. Tapi saya juga kecewa ada saksi ahli tadi. Saya khawatir pun saksi ahli satu tidak cukup objektif. Yang bagaimana? Saya harus ngomong dan tidak netral. Ini yang ditawarkan oleh kita. Sebenarnya apa kita demo itu sebenarnya bukan untuk mempengaruhi, tetapi menjaga bahwa kita majelis hakim ini adalah benar-benar objektif jujur. Nah, sebenarnya juga kita tidak perlu berharap banyak karena amat ringan. Pidana pilgub itu kan ancamannya 1 sampai 6 bulan dan itu boleh diganti dengan uang maksimal 6 juta. Jadi mungkin dari sisi penjarahan itu tidak terjadi kecuali misalnya hukumnya 15 tahun ya kan, kayaknya 2 miliar atau dendanya misalnya 2 miliar. Koruptor yang ratusan miliar dari hukumnya cuma 3 tahun berapa benda itu dan lain-lain. Ya, kenyataannya adalah negara yang harus
ada lagi Berarti misalkan saya penyalahgunaan dalam APBD dalam penyelenggaraan, nah misalkan anak sendiri dalam penyalahgunaan apa? Pak Nana kan fungsi PNS-nya. PNS itu harus netral dan kemudian di PPN 53 itu juga melanggar disiplin pegawai negeri. Nah dia ikut berkampanye dan itu kan tidak boleh. Undang-undang partai politik juga tidak boleh. Sebelum ada aliran dana yang mengalir untuk operasionalisme. Ada undang-undang partai politik, undang-undang 32 untuk pemerintahan daerah itu juga tidak boleh. Nah, tapi ini dilakukan kenapa? Bukan karena Pak Nan ini satu sendiri, tapi Pak Nana juga punya lupa butuh jabatan dan kemudian mungkin dibawa tekanan, kepala dinasnya dibawa tekanan bupati. Kalau bupatinya waras tidak mungkin dong. Misalnya begini, kalau bupatinya waras, bupati kita ini kan tidak waras. Begini, kalau bupatinya waras kan bahwa tidak dibenarkan pegawai negeri tidak ambil bagian di dalam proses politik praktis kalau mau mundur dari pegawai negeri. Tetapi karena bupatinya ini tidak waras, begitu gila juga, jadi semua pegawai negeri dilibatkan di dalam persoalan itu termasuk juga uang mbak-mbak ini dan gitu loh. Ya, semestinya memberikan subsidi pendidikan, ternyata biaya pendidikan cukup mahal, dana pos juga dipakai, itu yang menjadi masalah. Nah makanya yang muda-muda ini, gitu kan, ya harus tampil, harus punya ijazahnya. Ini drama ini cukup parah, pendidikan hancur, negara hancur. Jadi itulah kira-kira penyalahgunaan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati. Bupatinya ini kan sebenarnya itu banyak, tetapi yang terjadi real adalah Pak Yansen. Itu pun melanggar undang-undang. Tetapi masyarakat Indramayu ini tidak tergerak untuk dilakukan kontrol. Mestinya juga harus ada penunjukan bahwa bupati itu harus mundur. Kalau memang dia tidak mampu, dia harus mundur. Masa yang jadi bupati istrinya yang jadi betulan suaminya. Coba Mbak sedikit agak peka. Beberapa iklan layanan masyarakat, misal di depan gedung desa ya, di kopi, itu masih gambarnya Pak Yansen. Kemudian di KTP masih gambar Pak Yansen yang numpang di kopi. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa betapa parahnya Indramayu. Tetapi hampir sedikit orang saja yang berbicara soal itu. Nah ini maka kewajiban mahasiswa, kewajiban juga pelajar, kewajiban semua orang untuk melakukan politik. Nah yang menjadi parah sebenarnya adalah DPR, ya kan? Mestinya kontrolnya ada di DPR ketika penyalahgunaan APBD, bank rakyat, ketika PNS itu terlibat. Tetapi DPR ini di bawah kekuatan Pak Yansen, sehingga dia tidak berdaya. Makanya pada pemilu nanti 2014, lihat orang itu bisa tidak dipercaya dari DPR. Kalau tidak perlu dipilih kan gitu loh. Jadi itu. Nah ini kalau kelemahannya juga, kelemahan masyarakat Indramayu, itu anak dan orang-orang di DPR kan dipilih sampai ada di Mbak. Coba kalau misalkan pilihannya bukan jatuh pada itu. Nah, jadi secara hukum kausalitas, kalau saya mengatakan beberapa kali urusan saya, masyarakat yang buruk akan menghasilkan pemimpin yang buruk. Itu milik negara. Saya kira begitu. Jadi kalau ini pemimpinnya yang baik, masyarakat harus baik. Tidak mungkin dong, preman tidak maju misalnya Pak Ustaz atau orang yang baik. Pasti juga komunitasnya. Tidak mungkin menjadi Pak Urip, ya kan? Dan dia Pak Urip pada misalnya tidak punya duit, gitu, terus nyalon, dan dia punya duit. Nah, hal-hal yang transaksional di dalam demokrasi akan menghancurkan pada saat demokrasi itu selesai. Baik itu legislatif maupun eksekutif. Faktanya adalah hal ini yang terjadi di dalam sekarang. Ya, harusnya begitu. Jadi pelajar mahasiswa mesti tahu juga APBD kita itu berapa, dapat pendidikan 1 triliun. Berlatar kemudian mahasiswa baru sekarang bayarannya berapa? 300 ribu. RSBI oleh MK yang saya tulis 2 tahun yang lalu bahwa RSBI itu tidak benar, baru sekali dibatan. Labelnya bubar, tapi biayanya masih tak ada. Dan semua orang tua siswa tidak pernah kemudian ini dibicarakan secara serius. Begitu. Ya hanya 1 triliun itu pendidikan ternyata semua gendang motor tanggung jawab bersama kan. Nah gitu loh. Nah ini yang harus kemudian kita mulai berpikir ulang bahwa banyak hal yang seharusnya tidak terjadi, banyak hal seharusnya bisa dilakukan, ternyata semua biaya tinggi. Orang tua banyak yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Kenapa kita sekolah kemudian harus patungan ini? Patungan itu sebenarnya sampai SMA tidak perlu ada itu.
saya menghitung secara matematik pada tahun 2004 membagi LP3 sebenarnya Indramayu sampai dengan SMK itu negeri ya, tanggung jawab negara ini kan itu tidak perlu ada pungutan apapun. Nah, sekarang dana non-budgeter yang dari APBN, misal bantuan gedung dana itu dia terpotong yang sebagian. Itu yang menjadi masalah. Itu harus masyarakat harus tahu. Jadi mudah-mudahan dengan semangat juga, bagi masalah perempuan. Jangan salah dong, anak itu perempuan kok. Gitu loh, di Bima. Bayangkan ditangkap lagi, tetap dia bersemangat ya. Kenapa di Bima tidak muncul? Dulu apa yang saya tulis di dalam analisa saya ketika kita ada solusi. Mungkinkah perubahan itu kita bisa berharap dari Maria Jati, seorang pelajar yang diisi dari 5 pelajar yang berborong? Ya tidak mungkin. Karena dia begitu bertemu dengan pemudaannya dan dia merasa bahagianya, maka dia ngomong, aku pelatih dan pengantin. Kemudian pengakuan Parian mengatakan sudah senang dengan Babu Kraton. Dan itu tidak bisa untuk perubahan, ya kan? Kemudian adalah kita jagung dan pemuda di kamar. Kata Rendra yang kasusnya Rendra. Dia pemuda yang kurang sekolah juga terdidik hanya dari hafalan itu. Apa yang bisa diharapkan dari perubahan? Maka kemudian waktu itu saya meminta ajak Noni dan negeri bayang-bayang. Mungkin harus muncul Noni baru. Di mana dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa tahan dalam kondisi begitu. Lalu kemudian dia harus melakukan perubahan. Nah, ini yang harus dilakukan pertama. Jadi, Pak Mbak nih gimana? Adik kuliah? Bagaimana? Nah ini ada guru besarnya ini ada. Ya kami dari biologi. Kelas A sama kelas B. Jadi dalam rangka mata kuliah observasi gitu ya. Nah, kita dalam hari ini ada mata kuliah ISD apa ya? Itu kita misalkan belajar di dalam kelas terus materi kan harus kita terjun. Jadi sekarang berhubung ada berkaitannya, jadi kita langsung ada kaitannya. Kenapa demonya saya ingin jelaskan ya, bahwa sekalipun basicnya biologi ada belajar anatomi, ada belajar sifat ya, kenapa ya? Itu juga ada keterkaitan masalah sosial. Jadi jurusan biologi bukan kemudian ansik biologi tidak mau tahu dengan perkara lingkungan. Tapi semua jurusan itu bisa ambil bagian. Pertama, faktornya ada tridharma perguruan tinggi. Itu tanggung jawab mahasiswa pada tingkat implementasi. Paling tidak adalah perguruan tinggi sebagai menara gading yang memberikan banyak hal kepada masyarakat logika yang benar. Biologi itu sangat relevan dengan berbagai hal. Gitu. Nah, mudah-mudahan sekalipun dari Bupati kita mengenal dengan anak Wira, kita mengenal dengan berbagai karakter dan itu kemudian bisa ada implementasi. Memiliki kepeduliannya, keprihatinannya, ada rasa tergoreng. Yang terpenting menurut saya begini, ada keinginan bermimpi loh. Nah sekarang orang bermimpi saja tidak ini, tidak mau bermimpi. Bagaimana mau perubahan? Ya. Ya, jadi dalam teori kecerdasan itu yang namanya pintar belum tentu cerdas. Pintar itu untuk beberapa hal, misalnya mata kuliah tertentu ya. Tapi kecerdasan itu lebih bersifat makro. Dia biasanya lebih orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang sebenarnya punya banyak pengetahuan, punya banyak keinginan tahu. Tetapi orang pintar jangan khusus. Misalnya asik dengan biologi, misal soal genetika, tapi tidak tertarik pada lainnya. Misalnya tertarik sebenarnya dengan teori evolusinya Darwin misalnya, hanya itu berkutat itu. Tapi orang cerdas hal-hal lainnya. Tapi itu juga tidak salah. Ya, kalau pernah menghasilkan ilmuwan yang kompeten, membutuhkan teori-teori baru. Jadi mahasiswa juga tidak percaya, harus tidak percaya begitu saja kepada dosen. Ada banyak literatur, banyak yang bisa diakses lewat internet. Jadi ketika dosen mengatakan, oh persoalan ini begini umpama. Ya, sekarang misalnya dari dulu kan banyak orang bertanya misalnya fotosintesis. Oh, sekarang kan tidak lagi pada hijau ya. Kalau pengertiannya bahwa fotosintesis adalah persoalan yang hijau, ya sekarang banyak yang merah, banyak yang ini kan. Terus
mungkin salah satu dari Bapak ini masih ada terus pertanyaan lain. Apakah kemudian kemungkinan ya kan Pak bisa dari apa namanya punya nah Yayasan kan punya yang menguasai di Indramayu. Apakah ada kaitannya sama kepala sekolah di Indramayu buat ya melakukan hal yang seperti itu gitu Pak? Jadi kelebihan Pak Yanse itu adalah luar biasa. Semua PNS adalah sangat penting. Sebagai masyarakat yang dengan kekuatan Pak Yanse. Jadi masih sangat tertarik. PNS masih bisa diatur oleh Pak Yanse. Bandar. Perguruan tinggi menjadi ajaran jika saja para akademisi kemudian kompeten dengan kemajuan yang itu tidak akan melakukan dukungan pada kebijakan yang salah. Salah satu contoh supaya ring di depan mata, sedikit menyinggung maksudnya alma mater enggak ya. Ketika kenaikan PDAD, ya, kebijakannya kemudian kenaikan harga. Kebijakannya adalah dilakukan oleh Universitas Glalodra bahwa menurut saja bahwa Glalodra ini layak naik. Padahal di wilayah kami karena saya untuk sedikit lebih jauh dengan soal apa namanya ternyata sebenarnya tidak pernah. Nah, tetapi kebijakan ini berdasarkan atas kebijakan akademik yang dipakai oleh bupati. Jadi bupati kalau bicara kalau mau salahkan ya benar dong. Tetapi ketika perguruan tingginya berdiri pada objektivitas yang benar pada kima yang benar itu tidak akan terjadi. Jadi salah satu contoh. Dan tentu juga para himpunan balik ulir beramik ini tidak ada ketakutan terbuka. Pak yang itu semua segala galanya di dalam ini. Makanya inilah tugas bersama yang harus kita timbangkan betul itu. Karena kalau dibiarkan, Pak Yanse ini sudah 50 tahun, Pak. Saya hitung ya, saya sebutkan saya di negara kerajaan Julian di dalam media saya ya. Kalau Koran Julian dan Johnson seringkali disebut itu NKRI negara kerajaan Julian. Minimal itu dia akan kita berkuasa 40 tahun. Kalau mati gimana? 40 tahun itu dampaknya bagaimana? Kita contoh Pak Yanse 10 tahun. Idealnya 10 tahun. Jadi 10 tahun, ya kan? 30 tahun, belum kemudian gini 10 tahun, 40 tahun, itu yang terakhir. Nah, apa kemudian kita biar kalau pemerintahnya baik itu kalau baik jadi amat berbahaya digantung KPK, digantung kejaksaan, digantung Polda, digantung Mabes Polri. Ya giliran togel langsung togel teri, togel bazar yang beli. Empat. Indramayu kan biasanya kan kalau terutama nih apa ya orang-orang yang biasa nih misalkan ada yang masalah kecil juga kan ada supaya langsung turun ke masyarakat dengan ngasih ini pasti kan dari masyarakat sendiri bakalan iya saya bakalan dukung ini karena ada jangan dari yang segini tapi kan kenyataannya berbeda gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak kalau buat menyadarkan masyarakat sendiri kalau Yanse itu sebenarnya seperti apa yang kita harapkan? Jadi gini ya, kan semua bantuan-bantuan yang dibilang bahwa itu bantuan Pak Yanse, bantuan bupati itu tidak benar. Itu adalah APBD uang rakyat. Itu yang nah ini yang harus diberikan penjelasan kepada masyarakat. Tugas bupati adalah seperti itu, tapi bukan cuma bantuan Pak Yanse. Pak Yanse secara pribadi kota sendiri tidak akan. Nah, tapi ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh kampus-kampus dalam diskusi. Nah, yang terjadi sekarang ini semua bantuan-bantuan diklaim adalah bantuannya Pak Yanse. Padahal generasi kita bahawat harta benda pemerintah pusat. Menyumbangkan segala-galanya. Apa namanya kelahiran itu adalah dimanimin. Pemerintah pusat. Kalau orang yang jujur selarat. Negara belum ada regulasi yang kemudian Siap untuk selarat. Siap untuk ditindak. Nah, jadi segala bantuan-bantuan itu sebenarnya adalah program pemerintah tidak bisa diklaim.
Kalau saja misalnya dia sebagai negarawan, dia akan ngomong bahwa ini loh program pemerintah daerah memberikan bantuan ini, bukan ini loh bupati gitu loh. Nah, klaim-klaim seperti ini kalau konteksnya adalah persoalan bahasa ini keliru. Konteksnya adalah bukan itu. Nah, jadi negarawan yang benar pasti akan ngomong ini adalah ini loh masyarakat bahwa ini sebenarnya program bantuan besar, ya kan? Ini loh APBD baru memberikan yang orang dia menanyakan kepada saya bahwa ini tugas Sri Dharma Perguruan Tinggi di mana dosen pun punya tanggung jawab moral untuk membicarakan itu semua, sekalipun dan biologi, sekalipun itu kan misalnya matematika. Ini tuh persoalan sosial di dalam lagi. Jadi semua hal harus dibahas. Itu sebuah perubahan. Kalau dosen tidak hanya biologi, tahunya bahwa tahunya bukan hanya vegetatif dan generasi. Nah, tahunya juga banyak ini berat. Begitu Pak. Ada lagi. Kan bupati ya Pak ya. Nah, apakah kasusnya bupati ini bisa ketahuan dia benar korupsi? Nah, apakah bupati ini bakalan turun jabatan sama kayak yang dialami kasus yang di Garut? Ya, kalau kemudian penegakan kita ini benar, kita bisa kemudian kejaksaan itu meminta tersangka juga 9, Polres meminta putusan. Jadi kalau memang dia misalnya proses hukum ini benar, kan yang ini kan harus dipenjara. Nah, kalau kemudian penjara atau bupati ini kan juga harus dipenjara. Tentu kalau hukumannya kemudian di atas 5 tahun, tidak bisa mungkin. Atau hukuman bupati 3 tahun juga. Pemerintah itu harus segera menggantikan. Dan itu menurut undang-undang karena dia melanggar juga. Dalam pengangkatan bupati bayaran jalan undang-undang tidak ini tidak itu kan. Kalau itu terjadi, ya harus mau tidak mau artinya bupatinya harus kekuatan berapa bupati di dalam wilayah undang-undang kita bahwa kalau bupatinya melanggar protap atau kesalahan hukum, maka wakil bupati itu menjalankan pemerintahan mewakili tugas bupati. Kalau tugas bupati negara itu upaya ancaman suara. Ada lagi sesuatu. Makasih ya Pak. Sama-sama. Selamat.